Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Hafiz Murtada. Saya berasal dari Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas 1C dengan nomor INPM 24783069. Di sini saya akan mereview aplikasi Kali Linux. Jadi apa sih itu aplikasi Kali Linux? Kali Linux adalah sebuah distribusi Linux yang dirancang khusus untuk pengujian penetrasi, keamanan siber, dan forensik digital. Kita bisa membayangkan seperti sebuah kotak peralatan yang lengkap bagi para profesional keamanan. Di dalamnya terdapat ratusan bahkan ribuan aplikasi dan tool yang dapat digunakan untuk menguji keamanan, menyelidiki sistem serangan siber, menganalisis perangkat lunak, dan membuat serangan simulasi. Mengapa Kali Linux istimewa? Kumpulan alat yang lengkap. Kali Linux dilengkapi dengan berbagai macam alat yang sangat dibutuhkan oleh para ahli keamanan, mulai dari alat untuk scanning, jaringan, cracking password, hingga analisis forensik. Update yang sering di tim pengembang Kali Linux secara rutin memperbarui sistem operasi ini agar selalu mengikuti perkembangan terbaru dan dalam dunia keamanan siber. Komunitas yang aktif. Kali Linux memiliki komunitas penggunaan yang sangat besar dan aktif sehingga dapat dengan mudah menemukan bantuan dan informasi yang Anda butuhkan. Open source. Kali Linux adalah proyek open source sehingga Anda dapat menggunakan secara gratis dan memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan Anda. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Kali Linux. Yang pertama, kalian bisa membuka perambanan di laptop kalian, lalu cari Kali Linux Penetration yang ini. Tinggal nanti ada tombol download, kalian download aja. Dan untuk tombol download ini, Pak, mohon maaf, ini bukan laptop saya, jadinya saya tidak mendownload aplikasi ini karena nggak enak, Pak. Ya udah gitu. Jadi saya akan langsung ke untuk siapa sih Kali Linux ini sebenarnya? Kali Linux sangat cocok digunakan oleh pen tester atau profesional yang bertugas untuk menguji keamanan sistem secara berkala dan ahli keamanan siber. Mereka yang bekerja di bidang keamanan informasi, pelindung sistem dan data dari serangan, peneliti keamanan, mahasiswa dan pelajar. Apa saja yang dilakukan dengan Kali Linux? Yang pertama, scanning jaringan, menemukan perangkat yang terhubung ke jaringan dan mengidentifikasikan layanan yang berjalan. Yang kedua, cracking password, mencoba memecahkan kata sandi yang melindungi sistem. Yang ketiga, exploitation, mengeksplorasi kerentanan yang ditemukan dalam sistem. Yang keempat, analisis forensik, mengumpulkan dan menganalisis bukti digital dari perangkat yang dicurigai. Yang kelima, rekayasa balik, membongkar kode pemrograman yang memahami cara kerjanya, dan masih banyak lagi. Bagaimana cara menggunakan Kali Linux? Kali Linux dapat diinstal pada komputer atau virtual machine. Setelah terinstall, Anda dapat mengakses berbagai alat melalui terminal atau antarmuka grafis. Penting untuk diingat, gunakan Kali Linux dengan bijak. Jangan gunakan Kali Linux untuk melakukan tindakan melanggar hukum. Latihlah etika hacking. Selalu minta izin sebelum melakukan pengujian penetrasi pada sistem orang lain. Pelajari terus-menerus, dunia keamanan siber terus berkembang, jadi jangan berhenti belajar. Kesimpulannya adalah, Kali Linux adalah alat yang sangat powerful bagi mereka yang ingin mendalami dunia keamanan siber dengan fitur-fitur lengkap dan komunitas yang aktif. Kali Linux dapat membantu Anda menjadi seorang ahli keamanan. Pembahasan Kali Linux kita sudah selesai dan saya akan membahas Oracle VirtualBox. Apa sih Oracle VirtualBox itu? VirtualBox adalah sebuah perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan Anda untuk menjalankan beberapa sistem operasi OS secara bersamaan di dalam satu komputer. Bayangkan, Anda memiliki beberapa komputer dalam satu komputer saja. Dengan VirtualBox, Anda menjalankan Windows, Linux, macOS, atau bahkan sistem operasi lainnya di dalam komputer Anda yang sudah ada, tanpa perlu menginstalnya secara langsung perangkat keras. Bagaimana cara kerjanya? VirtualBox menciptakan lingkungan virtual yang disebut mesin virtual atau virtual machine. Mesin virtual ini memiliki spesifikasi seperti RAM, prosesor, hard disk, dan perangkat lainnya. Seolah-olah itu adalah sebuah komputer fisik. Anda bisa mengkonfigurasi spesifik ini sesuai dengan kebutuhan sistem operasi yang ingin Anda jalankan. Hypervisor adalah komponen utama dalam VirtualBox yang berfungsi mengelola sumber daya komputer fisik, mendistribusikan ke berbagai mesin virtual. Hypervisor akan memastikan setiap mesin virtual mendapatkan sumber daya yang cukup untuk berjalan dengan lancar.
Keuntungannya apa saja untuk menggunakan VirtualBox? Yang pertama, menguji sistem operasi. Yang kedua, memiliki beberapa lingkungan. Yang ketiga, isolasi. Yang keempat, efisiensi. Yang kelima, open source. Contoh penggunaannya adalah pengembangan perangkat lunak seperti menguji aplikasi pada berbagai sistem operasi. Yang kedua, sistem administrator seperti menguji konfigurasi server sebelum diterapkan di lingkungan produksi. Yang ketiga, mahasiswa belajar berbagai sistem operasi dan melakukan eksperimen. Yang kelima, penggunaan umum seperti menjalankan game atau aplikasi yang tidak kompatibel dengan sistem operasi utama. Kesimpulannya adalah VirtualBox adalah alat yang sangat berguna bagi siapa saja yang ingin menjalankan beberapa sistem operasi dalam satu komputer dengan fitur-fiturnya lengkap, dan kemudian penggunaannya VirtualBox menjadi salah satu perangkat lunak virtualisasi yang paling populer. Untuk cara menginstalnya, kalian tinggal membuka Chrome seperti yang tadi, menginstal Kali Linux. Kalian cari saja VirtualBox yang ini, dan ini ada tulisan downloadnya. Mungkin nanti ada pilihannya berapa Windowsnya, kalian sesuaikan dengan komputer kalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah dan kurangnya kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.